warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini maka bada di hadapan guru agung kita pengusaha Baos radhiyallahu anhu wa qada salasirahu al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramah Pangrasa Umi, para wakil taken yang dihadirkan pada manaqib online sedunia ini, para pemangku manaqib, ikhwan akhwat, khusus Al-Mukarramah, Ibu Hajah Susi, milik kita MKN. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dibisakan hadir untuk manaqib online sedunia. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam kitab Fadhalus Suhur pada bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Maka salah satu huruf di bulan Dzulqa'dah ini adalah huruf alif, yaitu akhlak. Pengrasah Baos mengatakan bahwa akhlak itu kesesuaian batin antara makhluk dan khalik, antara yang dicipta dan pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Asy-Syu'ara ayat 137, "In hadza illa khuluqul awwalin." Artinya agama kamu ini tidak lain hanyalah kebiasaan orang dahulu. Asy-Syu'ara ayat 137. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ikhwan akhwat rahimakumullah, guru agung kita membagi akhlak ini kismani, al-mahmudah dan al-mazmumah. Yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran tadi, dan ilmu yang membahas tentang akhlak ini adalah ilmu tasawuf. Di mana mempelajari ilmu tasawuf, kata guru kita, ini hukumnya fardu ain. Jadi hukum mempelajari ilmu tasawuf fardu ain. Karena sesungguhnya seorang tidak pernah luput dari aib dan penyakit hati atau yang berkesesuaian dengan sikap tercela kecuali para nabi. Imam As-Sazili berkata, "Malam yataghalghal fi ilmina hada mata musiran alal kabair." Barang siapa yang tidak bersegera kepada ilmu kami ini atau tasawuf ia akan mati dengan membawa dosa-dosa besar, sedangkan ia tidak merasa. Maka oleh karena itu, kata guru agung kita dalam kitabnya, mempelajari ilmu ini adalah fardu ain, maka menjadi wajib mencari dan memperolehnya
dari orang yang telah dikenal pendidikannya dan telah masyhur obat di tangannya. Walaupun dalam pencariannya itu dia harus berlawanan dengan kedua orang tuanya. Bahkan Syekh As-Sanusi berkata, nafsu apabila telah menguasai diri, bagaikan musuh bila ia datang, walau ia bersumber dari kedua orang tuanya, maka wajib berjuang melawannya dan meminta pertolongan Allah atasnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ketika orang sudah mendapatkan hak talqin zikir dari guru kita pengrasa Aba Aos, maka orang itu telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manakib ini adalah manakib orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu kata guru agung kita sururul qalbi walau bimuril qada. Senang hati, gembira hati, bahagia hati meskipun takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala sangat pahit. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupnya, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Ada 5 kebijaksanaan yang akan meluluhkan hati dan menumbuhkan cinta sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa yang tertunda adalah jawaban yang lebih baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita sering mengukur kasih sayang Allah dari kecepatan terkabul doa. Padahal setiap doa dijawab 3 bentuk. 1, dikabulkan segera. 2, disimpan sebagai pahala akhirat. 3, dijauhkan dari keburukan. Maka dalam psikologi ini adalah latihan kematangan emosional agar kita siap menerima sesuatu yang jauh lebih indah dari sekedar keinginan sesaat. Yang kedua, rasa sakit sebagai pisau bedah spiritual. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Allah menggunakan rasa sakit untuk mengangkat penyakit jiwa. Kesombongan diangkat lewat kegagalan. Ketergantungan pada manusia diangkat lewat pengkhianatan. Ini semacam post traumatic growth ya, pertumbuhan pasca trauma yang menjadikan kita ini versi diri yang lebih kuat, bijak dan murni. Makanya oleh karena itu kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Ya. Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma'an syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka mazi'un bih. Ya Muhammad, hiduplah kau sesukamu, kata Jibril, tapi kau akan mati. Cintailah orang yang kamu kehendaki, kau pun akan berpisah. Berbuatlah, kau akan diminta pertanggungjawaban. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzuhu al-istighna 'anin nas. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, dan kemuliaan seorang mukmin dia tidak bergantung kepada manusia. Siapapun yang bergantung kepada manusia, dia akan kecewa. Ikhwan akhwat rahimakumullah, yang ketiga, jahitan tangan Allah dalam pertemuan dan perpisahan. Ini menyangkut tentang ketentuan Allah ya. Hidup seperti melihat taplak bordir ya.
Dari bawah yang tampaknya hanya benang kusut, namun dari sisi atas atau perspektif Allah, setiap perpisahan dan kegagalan adalah simpul yang diperlukan untuk membentuk pola yang sempurna. Jangan menilai kehidupan dari sisi bawah yang terbatas. Ya. Maka Imam Ghazali selalu melihat semua orang ini baik. Ya. Imam Ghazali ketika melihat seorang anak, wa aqallu minni dzamban, kata Imam Ghazali. Orang ini dosanya lebih sedikit. Ya. Jadi kalau kita melihat anak, ya, seorang anak kecil, dosanya lebih sedikit dari kita. Ketika melihat orang yang sudah tua, Imam Ghazali berkata, huwa aksaru minni ibadatan. Orang ini lebih banyak ibadahnya dari saya. Jadi selalu baik. Jadi melihat orang ini selalu baik. Bukan dalam perspektif buruknya saja melihat manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat manusia dari sisi baik dan sisi buruk. Setiap manusia ada baik dan ada buruknya. Tapi kadang-kadang memang manusia ini kita punya 1000 kebaikan, sekali saja kita buat kesalahan, maka yang dilihat adalah kesalahannya, ya, bukan kebaikannya. Tapi Allah beda. 1000 kali kita melakukan kesalahan, sekali Allah melakukan kebaikan, maka Allah menghapus kesalahan kita. Dengan talqin zikir, kesalahan begitu besar Allah ampunkan. Beda dengan manusia. 1000 kebaikan, kesalahan, satu kesalahan, tetap manusia melihat satu kesalahan itu. Makanya jangan kita pernah bergantung kepada manusia. Karena manusia, ya, kelak akan berkhianat kepada kita. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai ikhwan akhwat, mari kita melihat positif pada siapapun. Ya, kita menjadi orang yang selalu husnuzon, tidak boleh suuzon. Kenapa? Karena iyyakum wazonna, wa inna zonna akdzabul hadis. Jauhilah buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah sepaling-paling dusta perkataan. Bahkan kalau ada orang hanya melihat sisi keburukan manusia saja, itu adalah pecundang. Allah saja yang menciptakan langit dan bumi tetap melihat manusia ada sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Yang keempat, kekuatan syukur di tengah budaya keluhan. Guru agung kita selalu mengajarkan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, tidak boleh sedih, ya, tidak boleh galau. Kita selalu mengucapkan alhamdulilladzi faddalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Tapi sesungguhnya masyarakat yang kuat adalah mereka yang bahkan bertanya, ya. Masyarakat yang kuat adalah mereka yang berhenti bertanya mengapa ini terjadi. Dan mulai bertanya apa yang bisa dipelajari. Maka syukur ini adalah magnet rahmat. Dengan mensyukuri hal kecil, napas kita, ya, detak jantung kita, kesempatan hari ini, hari kita akan meleleh dalam cinta yang menjadi kekuatan tak terkalahkan. Yang kelima, yang terakhir, ridho, puncak kedamaian. Ya, kita ketika sudah mendapat hal takin zikir dari penguasa guru agung kita telah mendapat ridho Allah. Ridho itu adalah puncak kedamaian jiwa. Makam tertinggi adalah ridho, ketenangan hati yang tidak terguncang oleh hasil setelah usaha maksimal. Ini adalah kondisi pelepasan kendali yang membawa kedamaian tertinggi. Di titik ini, ya, di titik ridho, kita menyadari bahwa memiliki Allah adalah lebih baik, sudah lebih dari cukup, melampaui segala keinginan duniawi.
Maka di akhir khidmah ini kita dengarkan syair Rabi'ah al-Adawiyah. Wahibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlu lidzaka. Fa amal ladzi huwa hubbal hawa fa syughli bi zikrika amman siwaka. Wa amal ladzi anta ahlun lahu fa kasbuka lil hujibi hatta araka. Kata Rabi Adawiyah, aku mencintaimu. Dua cinta. Cinta hasrat atau cinta diriku. Dan cinta karena engkau layak untuk dicintai. Adapun cinta hasrat adalah kesibukanku. Menyebut namamu tanpa mengingat selainmu. Adapun cinta karena engkau layak dicintai adalah engkau membukakan tirai hijab hingga aku dapat melihatmu. Di karamah guru agung kita Bangsa Abawas Sirul Anwa Qadasallahu sirrahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir